Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Apriliasari, NIM 186601115. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dan intervensi yang saya lakukan pada tugas DAI 4. Yang pertama adalah teknologi material. Bangunan ini menggunakan beragam material di antaranya batu bata, batu alam, kayu, keramik, dan bambu. Material batu bata cukup kedap air sehingga dapat menahan rembesan air ketika hujan turun dan juga mampu menyerap hawa panas ketika siang hari. Selain itu, di Kabupaten Malang sendiri terdapat sentra industri batu bata merah. Untuk batuan alam juga sudah banyak digunakan dalam pembangunan di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di sini batu alam digunakan sebagai pelengkap area eksterior hunian. Untuk material kayu dapat menyerap karbon dioksida sehingga tidak menghasilkan banyak energi. Material yang digunakan pada lantai berupa kayu rekayasa. Pada lantai menggunakan keramik granit dengan ukuran 60 kali 60. Dan untuk material bambu sendiri sudah banyak dipakai sebagai bahan bangunan di daerah pedesaan maupun perkotaan karena bambu mudah didapat. Harganya pun relatif lebih murah dan juga teknik pengerjaannya pun mudah. Kelebihan lainnya yang dimiliki bambu yaitu untuk pemakaian kurang lebih 40 tahun dengan melalui proses pengawetan terlebih dahulu. Yang kedua ada black water dan grey water. Untuk pengolahan greywater menggunakan sistem Ecotech Garden. Ecotech Garden merupakan salah satu teknologi alternatif pengolahan greywater dengan menggunakan tanaman hias, air maupun bukan. Ecotech sendiri dapat mengurangi pencemaran dari greywater karena zat-zat pencemar seperti BOD, total N, dan total P diserap oleh tanaman, sehingga air sisa olahannya dapat digunakan kembali. Salah satunya untuk menyirami tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Sedangkan untuk black water langsung dialirkan ke septic tank untuk diendapkan karena belum ada pengolahan khusus mengenai black water pada bangunan tersebut. Yang ketiga ada stormwater. Salah satu cara untuk mengatasi stormwater dari bangunan ini adalah pembuatan rain garden. Rain garden dirancang untuk menangkap dan menyaring limpasan air hujan dengan media perantara berupa tanaman. Rain garden merupakan sebuah sistem yang dapat diterapkan pada bangunan untuk mereduksi dampak lingkungan di bidang sumber daya air. Fungsi dari rain garden ini untuk memanajemen stormwater agar dapat mencegah banjir, juga mengalihkan polutan untuk pasokan air yang lebih bersih. Rain garden juga dapat menciptakan ekosistem baru pada tapak. Yang keempat ada sistem penampungan air hujan. Jadi pembuatan penampungan air hujan atau PAH ini agar fungsi air hujan dapat lebih dioptimalkan. Air yang melimpah di saat musim hujan dapat dimanfaatkan dengan cara menyimpan air, sehingga di saat kemarau datang tidak terjadi krisis air. Karena alternatif sumber air seperti pemanfaatan air hujan perlu dipertimbangkan untuk digunakan kembali. Yang kelima ada pengelolaan sampah. Pada bangunan ini menyediakan tempat sampah yang mengklarifikasikan sampah menjadi 3 jenis, di antaranya sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Penyediaan tempat sampah pun berada di setiap ruang pada lingkungan sekolah. Akibatnya, sampah organik dapat diolah menjadi kompos untuk tanaman, dan sampah anorganik yang masih dapat terpakai dapat didaur ulang dan yang tidak bisa akan disalurkan ke TPS. Yang keenam ada kenyamanan termal dan pencahayaan. Kenyamanan termal pada bangunan dapat terpenuhi dari perancangan besaran ruang dan bukaan lebar yang mempermudah sirkulasi udara dan penghuni dalam ruangan, karena perhitungan yang sudah dilakukan sesuai kapasitas yang ada. Ruang yang menggunakan bata merah, di mana bata merah merupakan material yang mampu menyerap radiasi dan dapat menurunkan suhu udara diaplikasikan sebagai dinding, dan keramik sebagai lantai yang juga mempengaruhi kenyamanan termal pada ruangan sehingga keadaan di dalam ruangan tetap stabil dan sejuk. Lingkungan juga mempengaruhi kenyamanan suhu, di mana letak dari perancangan sekolah berada di kaki Gunung Kawi yang bersebelahan dengan hamparan hutan yang luas, sehingga kenyamanan suhu dapat terjaga. Hal ini didukung juga dengan perancangan landscape yang ada pada tapak, penempatan vegetasi yang berdekatan dengan bangunan, terutama gedung A dan gedung B yang berhadapan dengan sinar matahari secara langsung. Terkait dengan pencahayaan, ruang-ruang pada bangunan memiliki bukaan yang lebar sehingga cahaya leluasa masuk. Letak gedung C dan sebagian gedung A juga aula menghadap arah timur dan barat, sedangkan bukaan-bukaan menghadap selatan dan utara agar tidak terpapar langsung sinar matahari.
Namun gedung B, kantin, dan sebagian gedung A terletak berhadapan dengan sinar matahari. Gedung B menggunakan pohon dan shading device dari kayu untuk mengurangi silau pada bangunan, sedangkan pada kantin dan gedung A menggunakan kerawang. Yang terakhir ada kebakaran dan keselamatan jiwa. Pada bangunan hanya memiliki alat pemadam kebakaran. Total dari alat pemadam kebakaran yang tersedia di bangunan adalah 14 buah, dengan gedung A pada lantai 1 dan 3 memiliki 2 buah di masing-masing lantai, lantai 1 dan 2 gedung B memiliki 1 buah di masing-masing lantai, pada lantai 1 gedung C memiliki 2 buah, dan di lantai 2 ada 1 buah. Untuk penyediaan alat pemadam kebakaran di kantin, masjid, dan aula masing-masing memiliki 1 buah. Bangunan ini belum menunjukkan kualitas yang baik pada aspek kebakaran dan keselamatan jiwa, sehingga diperlukan ketersediaan sistem perlindungan aktif yaitu smoke detector dan sprinkle, serta sistem perlindungan pasif berupa pasangan konstruksi tahan api, pintu dan jendela tahan api, partisi penghalang asap, kompartementasi, dan sebagainya. Selain itu, lingkungan perancangan juga perlu mengaplikasikan biopori yaitu lubang resapan air pada lanskap sekolah secara menyebar untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah serta mengurangi sampah organik dan menyuburkan tanah.